Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti syariah, kali ini saya ingin menjelaskan satu hal yang masih sering teman-teman itu salah persepsi terhadap apa yang dimaksud dengan riba dalam transaksi, contohnya kredit properti atau kredit rumah, dengan dua perbandingan, yaitu kredit dengan sistem KPR konvensional dengan talangan dana dari bank dan sistem kredit syariah yang dimana hanya ada dua pelaku transaksi yang terlibat, yaitu pertama pembeli sendiri dan penjual, dalam hal ini developer. Nah, salah persepsinya kebanyakan kawan kita ini di mana sih? Mereka kadang-kadang masih mengira bahwa kita bicara riba itu adalah bicara tentang besar kecilnya sebuah keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Padahal yang dimaksud dengan riba itu sama sekali tidak terkait dengan besar atau kecilnya persentase keuntungan yang didapatkan dari sebuah transaksi tersebut. Misalnya begini, tiba-tiba ada teman kita ketika kita bicara masalah kredit syariah, tiba-tiba mereka akan ambil kalkulator lalu menghitung sehingga ketemu keuntungan sekian persen. Lalu mereka menyimpulkan, oh ini kok masih ada keuntungan sekian, berarti ini masih riba. Nah, bukan seperti itu ya sahabat ya. Sekali lagi, kita bicara tentang riba atau bukan riba itu bukan tentang besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah transaksi, akan tetapi tentang cara mengambil keuntungan tersebut. Walaupun memang dalam perdagangan yang halal pun kita juga tetap tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan. Tetapi sekali lagi, bicara riba bukan bicara tentang besar kecilnya keuntungan, itu poinnya. Nah, sahabat, apa yang menjadi riba di dalam kredit properti konvensional yang pada umumnya terjadi di tengah masyarakat? Yang jelas, untuk memperoleh sebuah rumah, seorang konsumen atau seorang buyer harus difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu perbankan atau pihak leasing. Betul kan? Itu faktanya seperti itu. Jadi sebetulnya konsumen itu meminjam dana ke pihak leasing atau ke pihak perbankan sebagai pihak ketiga. Nantinya konsumen ini atau buyer ini akan mengembalikan cicilan pinjaman ke perbankan atau ke pihak leasing dari dana yang sudah dipinjamkan di awal untuk membeli rumah ke developer. Kita sudah tahu bahwa umumnya pihak leasing atau perbankan pasti memberlakukan sistem bunga untuk meraih keuntungan. Akadnya di situ menjadi rancu. Ada akad pinjaman uang, ada akad jual beli, jadi campur aduk. Istilahnya itu menjadi multi akad. Nah, multi akad itu juga tidak boleh karena kita ambil pendapat yang mengharamkan multi akad karena itu juga ada dalilnya. Ada hadis yang terkait dengan multi akad, walaupun sebagian membolehkan multi akad seperti itu. Apalagi di dalam multi akad ini terkandung unsur riba. Jadi yang dimaksud dengan riba itu adalah Anda mendapat pinjaman dana dari pihak ketiga, kemudian setelah itu setiap bulan dengan tenor tertentu selama beberapa tahun ke depan, setiap bulan Anda mencicil pengembalian dana pinjaman tersebut ke pihak perbankan atau leasing. Jadi itu tidak murni jual beli. Apa kekurangan dalam sistem bunga atau sistem KPR yang umum terjadi di masyarakat? Karena menggunakan sistem bunga, di situ juga berlaku sistem seperti denda, penalti, dan sita unit. Belum lagi kita semua tahu bahwa perbankan secara berkala memang perlu untuk melakukan peningkatan suku bunga, menaikkan suku bunga, biasanya untuk mengimbangi inflasi yang terjadi. Mau tidak mau, bila kita sudah tersentuh dengan sistem riba atau sistem bunga seperti itu, kita juga akan terdampak dengan kenaikan suku bunga. Tiba-tiba cicilan kita meningkat, padahal dalam akad pada awalnya tadi cicilannya mungkin 1 juta, tapi ketika terjadi kenaikan suku bunga atau mungkin Anda terkena denda karena keterlambatan angsuran, maka nilai angsuran per bulan Anda itu bisa meningkat secara tiba-tiba di luar dugaan Anda. Hal-hal seperti itu tidak terjadi di dalam kredit properti syariah. Pertama, yang terlibat dalam transaksi jual beli itu hanya dua pihak, yaitu langsung pembeli kepada penjual, dalam hal ini developer. Kemudian kita membuat kesepakatan, oke, Bapak Ibu akan ambil tenor berapa tahun. Nah, kita sepakat dengan harga misalnya 300 juta selama 3 tahun. Kita akad deal dengan harga sekian.
Sampai lunas dalam waktu 3 tahun, tetap harga 300 juta itu yang Anda bayarkan. Misalnya Anda sudah masuk DP 50 juta atau 100 juta, nah tinggal menghitung sisanya ada berapa. Misalnya masuk 100 juta, sisa tanggungan Anda ke developer adalah 200 juta yang harus dilunasi dalam 3 tahun ke depan. Di dalam setiap bulannya, tentunya mungkin ada kalanya Anda memiliki kendala keuangan atau dana yang Anda miliki masih dibutuhkan untuk keperluan yang lain yang bersifat syar'i, Anda boleh meminta izin ke developer syariah untuk sementara menunda angsuran atau cicilan Anda. Dan itu pasti diizinkan. Dan lebih bagusnya lagi, Anda diizinkan untuk menunda angsuran, sekaligus Anda juga tidak dikenai bunga atau denda di situ. Oke? Poin-poin ini harap dipahami dengan baik dan benar. Kemudian, misalnya sahabat properti syariah juga kemudian ada kelebihan rezeki, ingin melunasi lebih cepat angsuran rumah Anda dari waktu yang disepakati, maka tetap akan diizinkan tanpa penalti. Tidak akan ada penalti di situ. Justru kita akan memberikan penghargaan kepada konsumen yang berprestasi, mampu melakukan penyelesaian tanggung jawabnya lebih cepat dari tenor yang disepakati. Karena tidak logis apabila seseorang yang berprestasi, pembayarannya bagus, lebih cepat dari janjinya, malah kita hukum atau punishment. Itu tidak logis. Kemudian, apabila ada kemungkinan buruk yang terjadi, misalnya betul-betul sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran unit rumah Anda atau dengan tanda kutip gagal bayar, jangan khawatir, Anda tidak akan diusir dari rumah Anda karena itu sudah menjadi milik Anda. Beda dengan kredit konvensional, ketika Anda belum lunas, rumah itu belumlah atas nama Anda, tetapi masih atas nama pihak ketiga yang tadinya meminjami Anda dana talangan untuk membeli rumah ke developer. Misalnya bank, maka rumah Anda masih atas nama bank. Sertifikat Anda masih di tangan perbankan. Maka karena situasinya seperti itu, pihak ketiga ini dengan mudah kapan saja berhak untuk meminta Anda mengosongkan rumah tersebut, dan rumah Anda kemudian akan disita, kemudian akan dilelang. Pada umumnya konsekuensinya seperti itu. Sekali lagi, itu tidak terjadi di properti syariah. Ketika terjadi kasus gagal bayar, sangat-sangat jarang terjadi. Mungkin persentasenya hanya mungkin 5%, bahkan tidak sampai 5% ya, yang terjadi gagal bayar seperti ini. Anda akan kita bantu untuk menemukan pembeli baru untuk rumah yang sudah Anda miliki itu. Kita akan sama-sama jual rumah tersebut dengan harga terbaru, mengikuti kenaikan harga properti yang ada di saat ini. Misalnya Anda beli rumahnya 2 tahun yang lalu, sudah berjalan 2 tahun, pasti rumah Anda sudah mengalami kenaikan harga, sahabat properti. Nah, kita mengikuti harga yang ada, kita jual dengan harga yang layak. Begitu terjual, uang sudah berada di tangan Anda hanya berkewajiban melunasi sisa tanggungan Anda ke kami sebagai developer, dan sisa hasil penjualan uang tersebut plus keuntungannya menjadi hak Anda, menjadi milik Anda. Jadi sebuah masalah bisa terselesaikan tanpa ada satu pihak yang dirugikan. Itulah bagusnya, itulah kelebihannya menggunakan sistem kredit yang sesuai dengan syariah Islam. Dan saya juga perlu sampaikan di sini, skema kepemilikan rumah dengan sistem syariah ini bukan hanya berlaku untuk muslim saja, untuk non-muslim pun boleh menggunakan skema syariah, karena ini hanya menyangkut masalah perdagangan, hanya menyangkut masalah bisnis, tidak menyangkut masalah akidah. Jadi tidak ada masalah. Itulah indahnya Islam. Untuk ranah urusan duniawi, kita boleh bekerja sama dengan siapapun, bertransaksi dengan pihak manapun, tanpa terkecuali, tanpa batas agama. Kalau itu urusan duniawi, kita harus saling memperlakukan dengan baik, saling menghargai, saling menghormati, jangan sampai saling mengambil hak satu dan lain dengan cara yang zalim. Sekalipun itu kita mungkin berbeda agama, tetap harus kita perlakukan sebaik mungkin, semanusiawi mungkin. Itulah di antara poin-poin dari ajaran syariah Islam. Jadi saya harap dengan adanya penjelasan ini tidak akan ada lagi salah persepsi tentang apa sih itu yang disebut dengan riba di dalam kredit konvensional yang kemudian diberikan solusi oleh sistem kredit syariah. Jangan sampai ada lagi kerancuan pemahaman. Ada yang mengatakan sama saja antara kredit syariah dan kredit konvensional, hanya untuk cover saja, hanya untuk kedok saja, untuk menarik minat konsumen. Tidak seperti itu, tapi ini betul-betul sesuatu yang berbeda. Makanya kita harus mau belajar, kita harus mau meneliti fakta-faktanya seperti apa. Jangan hanya sekedar menyimpulkan sepintas lalu merasa kesimpulan kita itu sudah benar, dan kesimpulan yang salah itu kita sebarkan kepada orang lain ya.
Pada akhirnya orang lain pun ikut berpendapat yang sama. Pendapat yang salah tadi dianggap suatu kebenaran. Ya. Itulah maksud saya untuk membuat video pendek ini untuk menjelaskan hal tersebut. Semoga bisa kita pahami dengan baik, semoga ini bermanfaat, menjadi sebuah cakrawala baru, sebuah pengalaman baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.